Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhina amin. Tapi kalau pengen dapat ilmu saya terusin. Diterusin apa jangan? Terusin, baik. Ini berjamaah ada dua. Ada di Masjidil Haram, ada non Masjidil Haram. Begitu. Kalau di Masjidil Haram, mana yang disebut depanan imam yang bakal batal sholatnya makmum? Yang di baris imam ngadep Ka'bah. Ini contoh. Ka'bah itu kotak. Pojok bahasa Arabnya rukun. Bahasa Arabnya rukun. Bahasa orang main bola nyontoh orang Inggris corner. Pojok. Gitu. Pojok. Rukun Hajar Aswad nih sebelah mari. Ini namanya Maqam Ibrahim. Tentu bukan di atas sini, di sono dah. Ini namanya Rukun Iraqi. Ini nih gelondongan bundar setengah Hijr Ismail. Begitu. Sebelah mari nih namanya Rukun Syami. Sebelah mari nih namanya Rukun Yamani. Namanya Ka'bah tuh. Sekarang imam di mana barisnya? Gua umroh sih udah 10 kali, tapi kan gua gak tahu baris imam. Lu sholatnya di luar lo. Saya tahu tuh di luar. Dalam lah, biar tahu imam di mana barisnya. Imamnya di Maqam Ibrahim. Berarti imamnya sebelah mari. Kalau Maqam Ibrahim sebelah mari. Ini pintu Ka'bah. Baik. Bila imamnya di situ di Maqam Ibrahim, berapa jarak imam dengan Ka'bah? Barisnya, biar gampang, 2 meter atau 5 meter. Umpamanya, 5 meter ini Ka'bah. Kan Ka'bah nih, 5 meter. Maka yang makmum di belakang imam ini, yang sekotak dengan imam, itu wajib di belakang imam. Yang di sini. Adapun yang di sini Ka'bah nih. Ini 5 meter imam ke Ka'bah. Kita semeter dengan Ka'bah. Kan deketan kita dengan Ka'bah ke semeter. Berarti kita di depan imam lingkarannya. Sah. Kenapa? Karena kita masih makmum sama imam, cuman bukan pada blok imam. Blok tuh sebelah mari gitu. Biar kata imamnya 10 meter, barisnya dengan Ka'bah. Kita cuman semeter, masih sah. Enggak di depan imam, enggak. Kita masuk di belakang imam. Cuman dekat Ka'bah. Bukan di depan imam. Kecuali yang di sini. Kalau imamnya di 10 meter, lalu kita semeter, baru kita di depan imam. Ini enggak sah. Ini yang di Ka'bah. Di luar Ka'bah, Masjidil Haram, lain cerita. Saya nggak paham nih sampai detik ini. Dan belum nyari saya. Di Madinah nih, belakangan ini, yang di luar tuh, banyak itu sholat di depan imam. Bingung juga saya garuk-garuk. Siapa ini yang ngajarin? Kata dia biar cepat pulangnya. Ya Allah. Ono lihat imamnya baris di mana. Udah ada tulisannya tuh. Nih ibu-ibu nih. Bapak-bapak ada juga yang nyontoh belakangan ini.
Di Madinah ini bukan Mekah, Ka'bah, bukan. Lain. Begitu. Di Madinah banyak itu. Makmum barisnya depan imam yang di sayap-sayap luar tuh. Saya nih sampai sekarang wallahu a'lam. Kalau kata kita fikih Syafi'i ini nggak masuk. Sholat ini bikin dosa samping Rasulullah lagi bikin dosanya, bikin dosa di Roblong. Gede apa kecil dosanya? Ya gede. Dekat Rasulullah apalagi. Begitu. Kita jangan bikin dosa di Madinah ini. Begitu. Cuman saya nggak berani sampai sekarang. Barangkali ada mazhab lain. Begitu. Ini apa mananya sudah ya? Apa yang ngaji ini dari 02 ya? Oh 03. Jadi saudara, kita harus pahami. Saya belum, mohon maaf, menyalahkan betul sama orang-orang karena saya belum meneliti mazhab-mazhab lain, begitu. Tapi kalau jamaah kita pasti kita omelin, jangan. Anda repot, tolong di belakang tuh lihat tuh garis mana tuh bangunan yang imam diri, Anda harus di belakang. Itu banyak di depan-depan tuh. Banyak banget. Makin kemarian, bukan di sayap doang. Yang di depan kubah hijau pada sholat juga di situ. Imamnya di sono, saya bingung juga. Bingung. Tapi sampai sekarang saya belum meneliti. Belum kan namanya ilmu Allah luas kata kita. Madinah ya, tapi dulu-dulu nggak ada. Kalau mazhab Syafi'i udah nggak kasih lah. Syarat pertama aja udah nggak masuk. Allah yataqaddama ala imami. Sejajar masih mending sah, cuman kagak dapet 27 waktu krohu musawatu. Kalau sejajar. Nah, itu yang saya bingung sampai sekarang. Artinya saya dongengin ini bila saudara-saudara umroh, ziarah ke Rasulullah, sholat di Madinah, perhatiin betul di mana imam berdiri. Jangan orang-orang, jangan ikut orang-orang. Begitu, harus benar. Begitu. Karena enggak semua orang pergi ke Mekah ke Madinah bawa ilmu. Repot. Begitu repot. Nggak bawa ilmu. Repot. Ini yang kita harus fahami dalam aturan berjamaah. Pahami betul supaya jangan salah di dalam kita mengerjakan sholat ini. Kan kalau salah, sholat kita nggak sah. Kalau sah, mendingan. Kalau hilang 27, maka saya suka bilang, jangan ngomongin ganjaran 27, gampang itu madah. Yang kita modal utama omongin, sah dulu. Baru kita ngomongin 27 dan seterusnya. Karena itu lanjutan. Sesudah syarat-syarat sah. Ini yang kita harus jaga betul di dalam aturan-aturan berjamaah. Saya banyak perempuan-perempuan di Jakarta ini kan bagus. Ngadain berjamaah, kadang ngadain id. Berjamaah juga seluruh perempuan. Bagaimana kita atur? Ceramah aja sekali ya, sekali. Jangan khutbah. Kalau khutbah kagak boleh. Kudu laki kalau khutbah. Kata Imam Bajuri, kalau perempuan seluruh perempuan mau ngasih nasihat, disebutnya mau idhoh, boleh aja ngasih ceramah gitu. Perempuan pada
perempuan. Jadi bahasa kitanya kalau perempuan mah kalau mau ngadain id seturu-turu perempuan, bahasa kitanya khotbahnya sekali. Dah bahasa kitanya menyebutnya khotbah aja. Khotbahnya sekali. Kalau ngomong khotbah bakal diprotes kudu laki-laki gitu. Makanya mau idah ulama tuh menyebutnya begitu. Enggak apa-apa. Intinya khutbahnya sekali. Jangan kayak laki-laki begitu. Sekali aja. Habis itu langsung doa aja. Gitu. Biar kita rapi. Penataan ini dalam aturan-aturan berjamaah ini. Supaya betul-betul rapi. Yang paling pokok ya 5 waktu dulu sama Jumat. Jumat yang paling pokok karena berjamaahnya fardu ain. Kalau 5 waktu kan fardu kifayah atau sunnah muakkad. Tapi syarat sahnya ini dulu supaya kita tuh benar-benar mengikuti aturan dalam sholat kita. Yang kedua, itu baru satu. Yang kedua, an yajma'ahuma masjidun, tempatnya kudu satu. Tempatnya kudu satu. Tempat sholat ini bisa masjid, bisa bukan masjid. Ini yang harus kita pahami. Bisa masjid, bisa bukan masjid. Bila mana tempat pelaksanaan sholat Jumat itu, sholat berjamaah itu, termasuk Jumat, adalah tempatnya masjid, maka supaya sah. Bila tempatnya enggak satu, 2 lantai, 3 lantai, dan seterusnya. Kalau tempatnya masjid, masih masjid, artinya imam di masjid, makmum di masjid. Begitu. Cuman bedanya beda ruangan. Orang kita sebut beda lantai. Mau ditutup rapat kek, mau kagak kek. Kayak ini anggap masjid atasnya bawahnya. Tutup rapat, enggak ngaruh. Asal bawahnya masjid, atasnya masjid. Supaya sah berjamaahnya bila mana tempatnya adalah masjid, aturannya berjamaah itu syaratnya 3. Bila tempatnya sama-sama masjid. Sama-sama masjid, hanya beda lantai. Sama-sama masjid. 1. Makmum kudu tahu perpindahan imam. Kudu tahu. Tahu itu lewat suara atau lewat lihat. Itu tahu. Boleh. Yang penting tahu. Nih umpama nih, imamnya lantai 2. Ini juga masjid juga di bawah ini. Cuman beda lantai. Tutup rapat. Ada suara. Enggak mesti TV. Enggak mesti kasih TV. Yang penting tahu pergerakan imam. Sah dia. Itu 1. 2, jangan depanan imam. Jangan depanan imam. Kalau depanan imam, makmum itu tidak sah. Barisnya. Contoh. Ini contoh gitu. Lah, lantai 2. Atas masjid, bawah masjid. Bawah masjid nih. Imamnya di sini nih, lempang tiang. Di atasnya, barisnya. Kita di sini. Karena di bawah luasan gitu. Umpamanya. Maka kita nggak sah. Karena kita depanan imam barisnya. Jadi yang pertama kudu
tahu pergerakan imam. Tahu itu lewat dengar atau lihat. Lihat. Dua, jangan depanan imam. Tiga, syaratnya nih, bisa nyampe ke imam walau muter-muter, walau membelakangi kiblat. Kudu ada penghubung antara makmum dan imam. Bahasa kita, kudu ada tangga, begitu biar gampang bahasanya tuh, biar gampang. Kudu ada tangga yang bisa nganterin makmum ke imam, walaupun membelakangi kiblat. Tangganya di luar, di samping kiri, terserah. Ibarat ini masjid nih. Ini masjid, bawahnya, atasnya masjid. Kalau dua-duanya masjid, terserah. Tangganya mau di mana, suka-suka Anda. Arsiteknya mau di luar, boleh. Sehingga kalau kemarin imam kudu mantatin kiblat ke sana. Begitu. Enggak apa-apa, karena sama-sama masjid. Ini diingat-ingat nih. Begitu, diingat-ingat. Aturan berjamaah. Sama-sama masjid. Jadi kalau atas masjid, bawah masjid, tangga terserah. Mau di luar, mau di dalam, mau di kanan, di kiri, terserah. Yang penting makmum maranin imam bisa. Itu tangga penghubung untuk ketemu dengan imam. Kalau tempatnya adalah sama-sama masjid. Bila mana tempatnya yang satu masjid, satu bukan. Bagaimana tuh satu bukan? Atasnya masjid, bawahnya aula, tempat kawinan. Aula, tahu aula nggak? Aula, bukan tetangganya Bang Nur. Gitu. Ini aula, gedung-gedung, ruang serbaguna. Bawahnya ruang serbaguna. Begitu. Atasnya masjid. Kan bisa terjadi begitu tuh. Bisa terjadi begitu tuh. Contoh mana? No, masjidnya Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adzami Al-Asyiratus Syafi'iyah, Bayoran Lama. Itu atasnya masjid, bawahnya aula. Bawahnya aula. Ya pokoknya yang mana kayak begitu. Kayak begitu tuh. Bawahnya aula, bawahnya, atasnya masjid. Bila itu yang terjadi, supaya sah berjamaah kita nih yang harus dipikirin. Orang lain urusan dia. Kita biar sah. Jangan sampai kita perasaan sudah sholat padahal belum menurut agama. Bila tempatnya bukan masjid, syaratnya 4. Ini kita harus tahu. Begitu. Saya berharap Anda semua ini Allah kasih duitnya banyak. Nanti bangun masjid. Jangan asal bangun. Ngaji dulu. Begitu maksud saya. Biar benar. Kalau rencana yang bawahnya adalah aula daya, gitu, ruang serbaguna, atasnya masjid, syaratnya biar sah nih. Berjamaah kita ada 4. 1, kudu tahu perpindahan imam. Kudu tahu. Ada penghubung. Mau cara tahunya lewat kuping, pakai speaker gitu. Mau cara tahunya lewat lihat. Yang penting tahu. Imam ruku, imam sujud, begitu. Kudu tahu. Itu begitu. Lewat speaker enggak apa-apa, Begitu.
silakan saja. Lewat TV boleh aja, cuman makruh. Karena sholat itu kudu liatin tempat sujud. Ini kagak, liatin TV. Menerunyak lagi, ini banyak semutnya. Begitu. Udah yang penting suaranya. Nggak usah dikasih-kasih TV. Kalau mau kasih TV di bawah. Di bawah. Kayak orang bank tuh kan TV-nya di bawah dari kaki. Kan begitu ya, layar monitornya. Ada di bawahnya itu. Ini kaca ini. Itu begitu. Dua, jangan depanan imam. Nggak boleh. Kalau sampai depanan imam. Tumitnya kayak tadi. Kalau kita sampai depanan tidak sah. Tiga, kudu ada penghubung antara makmum dan imam tanpa membelakangi kiblat. Tanpa membelakangi kiblat. Kita contoh ini, enak nih contohnya. Contohnya, tanpa membelakangi kiblat. Kita ambil contoh ini aja nih. Enak. Ini atas masjid. Ya, atas, bawah, aula. Maka si makmum tuh barisnya di belakang tangga itu. Nggak boleh di sini nih. Di belakang tuh tangga mau naik tuh. Belakang mana? Kalau barisnya di sini, kita maranin imamnya kudu muter. Makanya sesekali supaya saudara paham, lihat masjidnya Muallim Syafi'atani. Ada bolongnya di atasnya tuh. Coba lihat. Dibolongin masjidnya. Ada bolong. Kasih tangga, nggak permanen. Jadi tangga itu buat Jumat doang, karena nggak ketampung. Gitu, kalau 5 waktu, ketampungnya di atas. Maka ada bolongan. Dikasih tangga. Tangga itu tuh, di bambu gitu. Ditempelin tuh tangga. Maka orang-orang kudu baris di belakang tangga, jangan di depan tangga. Jadi kalau imam batal dia mau gantiin imam, kagak ngebelakangin kiblat. Ini tangga ini kayak orang, kudu ada. Kalau tangganya di belakang, kagak sah. Tuh begitu. Kalau tangganya di belakang, yang di bawah enggak tuh. Karena dia maranin imamnya kudu apa? Muter-muter bahasa gampangnya. Membelakangi kiblat. Tuh aturan. Begitu. Kalau kita orang itu bawahnya masjid, atasnya masjid, bahasa Betawinya suka-suka lu. Mau tangganya di dalam, mau tangganya di luarnya, mau di belakang atau samping. Kalau sama-sama masjid. Begitu. Kalau bukan masjid, kasih bolongan. Kalau enggak bisa dia maranin imamnya. Bakal jadi kendala. Ini aturan berjamaah. Supaya kita bisa paham. Begitu. Daerah mana aja. Begitu. Makanya saya suka bilang, lihat itu Muallim Syafi'atani itu, Masjid Al-Asyirah, bawahnya aula, atasnya masjid itu kudu bolong. Penghubung yang bawah nih kudu ada. Enggak boleh di belakang. Kudu di depan. Karena kita barisnya kudu di belakang tangga itu. Makanya saya contohin ini, enak ini nyontoinnya. Kan lihat tuh. Maka yang ini nih kalau ibadah sholat nggak sah nih, kan di depan ini. Yang abang-abang kita itu sah di belakang tangga. Karena nggak boleh ngelewatin itu. Jadi sehingga kalau mau maranin imam, kalau batal ngegantiin, kagak perlu muter-muter, mundur-mundur, majunya tuh. Paham nggak? Ini jangan sampai melot-melot kagak ngerti ini. Kan bingung juga kitanya.
Walam yazid, keempat, ma bainahuma ala salasimi atidirain. Enggak boleh jarak antara makmum dan imam melebihi 300 hasta. Wih, satu hasta itu 50,5 meter. Jadi 300 itu 150 meter. Kalau kelebihan, enggak sah kita. Jaraknya. Kalau masjid nih, kalau masjid contohnya gampang, Al-Anwar. No imam no, sendiri ada orang sholat di depan. Sendiri. Kan jauh banget tuh. Kita baru datang. Biar kita dapetin ruku di pintu sholat kita, di pintu. Kan jauh banget tuh dari pintu masuk yang sebelah mari nih, yang warung tuh. Begitu. Kan depan tuh jauh. Maka kita sholat di situ. Kan jarak kita jauh banget tuh. Ada nggak 150 meter? Lebih. Hah? Ke depan. Begitu. Andai ada nih, enggak ngaruh. Kalau masih semasjid mah, yang penting masih kelihatan, masih nyampe. Imamnya di ujung sono, kita baris di sini, masih sah. Sah dulu, jangan ngomongin 27, kita ngomongin sah. Kalau 27 kan gagal nanti. Kita ngomongin sah. Kalau masjid mah biar kata jaraknya jauh kayak apa, di mana tempat aja, imamnya di depan sono. Atau imamnya di sini nih, masjid. Makmumnya di sono. Sah. Wong sama-sama masjid. Begitu. Kalau bukan masjid, ada aturan. Jangan sampai jarak kita dengan imam tuh sampai melebihi 150 meter jaraknya. Kalau melebihi itu, sholat kita nggak sah. Karena bukan masjid, lapangan gitu. Kan kayak lapangan bola, imamnya di sini, iya di tiang gawang, kitanya di tiang gawang sini, begitu. Itu cuma jaraknya ada nggak 150 meter? Belum sampai juga. Baik, andai sampai begitu lewat, nggak sah, karena bukan masjid, gitu. Udah kayak begitu. Ini aturan, gitu. Dua tuh. Ya dua aja, kan yang jadi nomor 2. Terus segini aja, begitu. Iya zamannya 2, begitu. Entar 3-nya entar, sahabat, takut kepanjangan, gitu. Takut disinggung doang sama Bang Yuwud. 2 aja, 2. Coba 2. Baik, ada yang ditanya mungkin silakan. Nih kita biar tahu.